Gue mau lo dengerin ini pelan-pelan, tapi jangan defensif. Karena kalau lo kerja keras, bangun pagi, pulang malam, jarang libur, badan capek, pikiran rusak, tapi hidup lo nggak kemana-mana. Itu bukan nasib. Itu pola yang salah. Dan masalahnya bukan karena lo kurang niat. Justru kebanyakan orang hari ini terlalu niat di tempat yang salah. Lo diajarin dari kecil buat nurut, buat rajin, buat sabar, buat loyal. Tapi nggak pernah diajarin satu hal penting, yaitu mikir. Dan itu kesalahan paling mahal. Karena dunia sekarang bukan dunia yang ngasih hadiah ke orang paling capek. Dunia ngasih hadiah ke orang yang paling paham posisi. Lo bisa kerja 12 jam sehari, tapi kalau yang lo bangun cuma rutinitas tanpa nilai, lo nggak sedang maju, lo cuma muter di tempat yang sama sambil makin tua. Dan yang bikin marah, masyarakat bikin ini kelihatan normal. Lo dipuji karena pekerja keras, padahal hidup lo stagnan. Dan pujian itu jebakan. Karena selama lo dipuji, lo nggak merasa perlu berubah. Stoikisme nggak pernah bilang hidup itu adil. Stoikisme bilang hidup itu keras dan nggak peduli sama alasan lo. Marcus Aurelius hidup sebagai kaisar, tapi tetap bilang, jangan berharap dunia ramah. Siapkan mentalmu. Dan masalah orang sekarang, mereka berharap dunia berubah. Gaji naik sendiri, hidup membaik sendiri. Padahal posisi mereka nggak berubah. Skill mereka nggak naik, leverage mereka nol. Dan tiap hari, mereka bilang ke diri sendiri, ya udah, yang penting jalan. Padahal jalan kemana? Lo sibuk bukan berarti lo benar. Lo capek bukan berarti lo berkembang. Dan kalau hari ini lo ngerasa tertinggal, sakit, iri, kesel, itu bukan kelemahan. Itu sinyal. Sinyal bahwa ada yang salah dengan arah hidup lo. Dan orang yang paling berbahaya bukan yang tertinggal, tapi yang tertinggal dan pura-pura nggak apa-apa. Karena dari situlah hidup lo mulai pelan-pelan mati tanpa suara. Sekarang gue mau lo berhenti sebentar dari semua alasan yang selama ini lo pakai buat bertahan di hidup yang sebenarnya lo nggak suka. Karena masalah terbesar kebanyakan orang bukan karena mereka nggak tahu hidupnya salah, tapi karena mereka terlalu lama berdamai dengan kesalahan itu sampai akhirnya terasa normal. Lo bangun pagi dengan rasa berat, bukan karena kerjaannya sulit, tapi karena lo tahu hari ini nggak akan beda dari kemarin. Dan besok juga sama. Dan anehnya, lo masih nyebut itu stabil. Padahal stabil itu kalau lo punya kendali, bukan kalau lo terjebak. Dan jujur aja, banyak orang hari ini hidup bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan yang dibungkus logika dewasa. Lo bilang realistis, padahal takut. Lo bilang sabar, padahal ragu. Lo bilang bersyukur, padahal kecewa. Dan konflik itu bikin kepala lo capek setiap hari. Tapi karena semua orang di sekitar lo juga hidup kayak gitu, lo pikir ini normal. Padahal ini cuma penderitaan yang diwariskan. Sistem ngajarin lo buat nurut sejak kecil, bukan buat mikir. Lo dipuji kalau patuh, dimarahi kalau banyak tanya. Dan sekarang, saat lo dewasa, lo heran. Kenapa lo bingung ambil keputusan sendiri? Kenapa lo takut salah? Padahal jawabannya sederhana. Lo nggak pernah dilatih buat pegang kendali hidup lo sendiri. Dan dunia nggak peduli itu salah siapa. Dunia cuma ngelihat hasil. Dunia berubah lebih cepat dari keberanian orang buat berubah. Skill yang dulu cukup, sekarang jadi biasa. Usaha yang dulu dihargai, sekarang jadi standar minimum. Tapi kebanyakan orang masih pakai cara lama di dunia. Baru lalu marah ketika hasilnya nggak sama. Dan yang paling ironis, mereka nyalahin diri sendiri. Nyalahin nasib, nyalahin keadaan. Kecuali keputusan yang mereka tunda bertahun-tahun. Stoikisme itu kejam karena dia nggak ngasih pelarian emosional. Dia bilang, berhenti berharap dunia adil. Fokus ke satu hal yang masih bisa lo kontrol. Cara lo berpikir dan bertindak hari ini. Tapi justru di situ orang mundur. Karena berpikir itu berat dan perubahan itu nggak nyaman. Bikin lo kelihatan bodoh di awal. Bikin lo kehilangan rasa aman sementara. Dan kebanyakan orang lebih milih aman sekarang daripada punya masa depan nanti. Lalu suatu hari mereka sadar. Bukan lewat ledakan besar, tapi lewat suara kecil tiap malam sebelum tidur yang bilang,
Harusnya gue berani dulu. Dan di titik itu, lu harus sadar satu hal. Masalah hidup lu bukan karena lu kurang pintar atau kurang kesempatan, tapi karena energi lu habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak ada gunanya. Tiap hari lu bangun mikirin omongan orang, mikirin masa lalu, mikirin skenario yang bahkan belum tentu kejadian. Kepala lu rame, tapi langkah lu jalan di tempat. Stoikisme itu bukan buat bikin lu kelihatan bijak atau sok kuat. Stoikisme itu alat buat nutup kebocoran energi yang selama ini bikin hidup lu capek tapi nggak kemana-mana. Karena sejak awal, dunia nggak pernah janji buat adil ke siapapun. Mulai sekarang, berhenti ribut sama dunia. Karena dunia nggak bakal berubah demi lu. Satu-satunya hal yang bisa lu atur cuma reaksi lu sendiri. Mau lu dipuji, dicaci, atau diremehin, hidup lu tetap harus jalan. Lu boleh capek, lu boleh kesel, tapi lu nggak boleh berhenti. Lu harus belajar bedain mana yang bisa lu kendaliin dan mana yang enggak. Pikiran lu, tindakan lu, dan disiplin lu itu wilayah lu, sementara opini orang, masa lalu, dan nasib itu bukan. Jadi setiap kali lu stres, tanyain ke diri lu sendiri. Ini bisa gue kontrol atau enggak? Kalau enggak, ya lepasin. Kalau bisa, ya kerjain tanpa drama. Masalahnya banyak orang nunggu perasaan enak dulu, baru mau bergerak. Padahal perasaan itu naik turun. Hari ini semangat, besok males. Kalau hidup lu digerakin mood, hidup lu bakal terus muter di tempat yang sama. Orang yang maju itu bukan yang selalu termotivasi, tapi yang tetap jalan walau lagi nggak pengen. Disiplin bukan soal keras ke diri sendiri. Disiplin itu soal nggak ngasih diri lu celah buat kabur. Karena hidup nggak peduli lu siap atau enggak. Hidup tetap jalan. Dan kalau lu nggak pegang kendali, keadaan yang bakal megang lu. Sekarang terima satu kenyataan pahit ini. Hidup nggak adil, dan itu normal. Ada orang lahir enak, ada yang harus berjuang dari nol. Tapi ngeluh nggak bikin posisi lu naik. Nyalahin keadaan cuma bikin lu betah jadi korban. Stoikisme ngajarin satu sikap sederhana. Ini kondisinya. Sekarang langkah gue apa? Biasain diri sama rasa nggak nyaman. Bangun lebih pagi walau males, kerja walau capek, dan tahan diri walau pengen kabur. Bukan karena lu kejam ke diri sendiri, tapi karena hidup nggak selalu ngasih pilihan nyaman. Dan kalau mental lu nggak dilatih sekarang, hidup bakal maksa lu nanti dengan cara yang jauh lebih keras. Hari ini lu dikontrol emosi, atau lu yang pegang kendali. Energi lu habis buat drama atau buat progres. Nggak perlu nyalahin siapa-siapa. Cukup sadar dan perbaiki besok. Tapi justru di situ kekuatan lu. Karena saat orang lain panik, lu masih berdiri. Dan saat yang lain nyerah, lu tetap jalan. Stoikisme nggak bikin hidup lu lebih ringan, tapi bikin lu lebih kuat buat ngejalaninnya. Jadi berhenti nanya kenapa hidup lu keras. Hidup memang keras. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Lu mau terus rapuh? Atau lu mau jadi orang yang tahan banting? Tutup video ini, ambil kendali, dan lakuin satu hal sulit yang selama ini lu tunda.